Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Denny Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas sekaligus mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktek 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan studi kasus manajemen restoran. Pada program kali ini, saya mengimplementasikan beberapa konsep penting dalam pemrograman berbasis data, yaitu abstraction, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, oversee file, serta penggunaan array list, struktur keputusan, dan pengulangan. Program yang saya buat memiliki fitur untuk menambahkan menu makanan dan minuman, memberikan diskon, mencatat, serta menghitung total pembayaran, minuman atau makanan, menampilkan stroke, menyimpan data menu dan pesanan ke dalam file teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kelas, konsep, OOP yang digunakan, serta mendemonstrasikan cara kerja program yang telah dibuat. Sebelumnya saya akan membuat tugas berikut ini dalam aplikasi Java dengan menggunakan Visual Studio Code. Jawabannya lebih banyak apa yang ngedein gitu deh, tak mau ngelibatin teman-teman segala macam. Ayo kita berdua nih gimana nih app ini, bikin produknya nih, bikin kerjaan job dan sebagainya gitu kan. Baik, rekan-rekan sekalian, setelah saya membuat beberapa kelas, saya akan menjelaskan beberapa subkelas yang saya sudah berikan pada program Microsoft Visual Studio Code. Untuk yang pertama adalah abstraction atau abstraksi. Kelas yang digunakan yaitu menu item, public abstract class menu item, fungsi kelas menu item. Kelas menu item berfungsi sebagai kelas induk atau superkelas yang menjadi dasar untuk semua jenis menu di restoran. Kelas ini menyimpan atribut umum yang dimiliki seluruh menu, yaitu private string, nama, private double, harga, private string, kategori. Karena setiap jenis menu memiliki cara tampil yang berbeda, maka dibuat metode abstrak. Public abstract void tampilan menu. Metode ini belum memiliki isi dan wajib diimplementasikan oleh kelas turunannya. Tujuan abstraksi yaitu menyederhanakan desain program, menentukan struktur dasar objek menu, memaksa kelas turunan memiliki metode atau tampilan menu. Contoh, menu makanan dan minuman sama-sama memiliki nama, harga, kategori, sehingga atribut tersebut cukup dibuat sekali di menu item. Inheritance atau pewarisan, kelas yang digunakan makanan, minuman, dan diskon. Semua kelas tersebut mewarisi menu item. Contoh public class makanan, extend menu item, fungsi inheritance. Inheritance digunakan agar kelas turunan dapat memperoleh atribut dan metode dari kelas induk tanpa menulis ulang kode. Hubungan kelas menu item yaitu makanan, minuman, diskon. Pada kelas makanan, selain atribut dari menu item ditambahkan private string, jenis makanan,
Contoh makanan nasi goreng sama dengan menu makanan nasi goreng, harga, lalu untuk objek tersebut otomatis memiliki nama, harga, kategori dari menu item. Pada kelas minuman, menambahkan private string jenis minuman. Contoh minuman es teh sama dengan minuman es teh. Lalu untuk kelas diskon, menambahkan private double diskon. Contoh diskon promo, new diskon, promo akhir pekan 10. Artinya pelanggan mendapatkan potongan 10%. Keuntungan inheritance mengurangi duplikasi kode, mempermudah pengembangan struktur program lebih rapi. Untuk yang ketiga, encapsulation atau enkapsulasi, kelas yang menggunakan semua kelas dari menu item, makanan, minuman, diskon, menu pesanan. Contoh pada menu item, private string, nama, private double harga, private string kategori. Kata kunci private membuat atribut tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Misalnya, tidak boleh makanan nama sama dengan bakso karena atribut bersifat private. Harus memiliki getter, makanan .get nama. Fungsi encapsulation melindungi data, mencegah perubahan sembarangan, menjaga keamanan program. Yang keempat, polymorphism. Metode yang digunakan tampilan menu pada kelas induk, public class, void, tampilan menu, sistem outprint, makanan, plus get nama. Pada minuman, override of public void tampilan menu, sistem outprint minuman plus get nama. Pada diskon, override public void tampilan menu, system.outprint diskon plus get nama. Contoh penggunaan di kelas menu, program tidak perlu mengetahui apakah objek tersebut makanan, minuman, atau diskon. Dalam aplikasi Java ini akan otomatis memanggil metode yang sesuai dengan tipe objeknya. Inilah kenapa program ini tadi disebut dengan runtime polymorphism. Keuntungan kode lebih fleksibel, mudah menambahkan jenis makanan baru. Lalu untuk selanjutnya, exception handling, kelas yang menggunakan main. Contoh saat pelanggan memilih menu atau tambah makanan, ketika menambah pesanan, jika menu tidak ditemukan, maka akan berfungsi untuk menghindari program berhenti mendadak. Ketika nomor menu tidak tersedia, pengguna salah input, data tidak ditemukan, seperti contoh kasus menu hanya 5 item, pengguna memilih 10 item tanpa exception, program error. Maka dengan exception, menu tidak ditemukan, program tetap berjalan. 6. Kelas menu, fungsi mengelola seluruh daftar menu restoran, menyimpan data makanan, minuman, diskon dalam satu tempat, menambahkan menu baru, menampilkan menu, menampilkan seluruh menu restoran. Konsep OOP yang digunakan yaitu encapsulation, polymorphism, collection, atau array list. 7. Kelas pesanan, mencatat pesanan pelanggan, menyimpan semua item yang dipilih, menambahkan item pesanan, menghitung total pembayaran. Jika ada objek diskon, maka total akan dipotong sesuai persentase diskon. Menampilkan rincian pesanan dan total pembayaran. Konsep OOP itu encapsulation, polymorphism, tipe casting. Yang ke-8, class file manager berfungsi untuk mengelola penyimpanan data file teks. Contoh simpan menu, menyimpan daftar menu ke menu. Konsep yang digunakan file handling, IO stream, exception handling. Manfaatnya yaitu data menu tidak hilang ketika program ditutup. Untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat dengan memasukkan beberapa menu, baik itu makanan, minuman, dan menambahkan diskon, pesanan. Dan saya juga akan mendemonstrasikan
saya akan mendemonstrasikan penggunaan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Baik, tambah menu makanan nasi goreng 20.000, jenis makanan mie goreng harga 17.000, makanan baru nasi liwet 25.000, makanan makanan nasi kuning 25.000, minuman es teh 5.000, es teh 50.000, nggak apa-apa deh, es minuman es teh jumbo. Jus jeruk ya 20. Es kopi ya 20.000. Podeng 20.000. Lalu kita juga akan menambahkan diskon sama diskon 10%. Jangan lupa untuk menyimpan menu. Oke, nah berikut adalah tampilan menu yang sudah kita buat. Ada 4 kategori makanan dan 4 kategori minuman dan 1 kategori untuk diskon 10%. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memesan makanan yang ada pada menu yang sudah kita masukkan. Pesan menu, kita pesan nasi goreng, kita pesan mie goreng. Lalu untuk minuman kita pesan es jeruk, jus jeruk. Lalu kita pesan lagi untuk 1 minuman es podeng. Lalu jangan lupa untuk kita menginput diskon yang sudah kita masukkan, diskon 10%. Lalu kita akan mencoba mencetak struk. Struk yang sudah kita pesan, makanan nasi goreng harga 20.000 jenis makanan nasi liwet harga 20.000 jenis makanan, minuman jus jeruk harga 20.000 jenis minuman es podeng harga 20.000 jenis minuman, diskon 10%, 10%. Total pesanan yaitu 76.500. 20.000, 20.000, 60.000, 60.000, 50.000, 85.000 ya. 76.500. Sekarang kita akan mencoba untuk memesan kita akan mencoba penggunaan pengecualian exception ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Oke, kita pesan. Sini kita akan mencoba memesan salah satu menu yang tidak ada dalam daftar menu. Misalnya yang pertama kita pilih menu 1 nasi goreng, 2 mie goreng, lalu es teh misalnya, lalu es kopi. Lalu selanjutnya kita akan memesan makanan yang tidak ada dalam pilihan menu. Misalnya kita pilih nomor 10. Maka di sini
akan muncul menu tidak ditemukan. Lalu kita akan coba cetak struk kembali. Kita barusan melakukan tambahan untuk jenis makanan yang sudah kita input, nasi goreng, mie goreng, teh, es kopi. Baik, demikian demonstrasi yang sudah saya lakukan dan saya tunjukkan untuk program yang telah saya buat dalam tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Program manajemen restoran ini berhasil mengimplementasikan seluruh indikator tugas, yaitu abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, array list, struktur keputusan, pengulangan, operasi I/O, dan operasi file. Program dapat mengelola menu restoran, menerima pesanan pelanggan, menghitung total pembayaran beserta menghitung diskon, serta menyimpan data dalam file teks. Dan program juga dapat memberikan informasi exception pada pesanan yang tidak ada dalam menulis. Dengan demikian, tujuan tugas praktek 3 yang telah saya buat sudah tercapai. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan dalam pengertian tugas ketiga untuk mata kuliah pemrograman berbasis data ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.